Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah jami'in ni'am zahirati wal batinati sabiqah wal lahiqati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita suatu nikmat kesempatan, nikmat melangkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita haturkan junjungan kita Nabi Allah, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Qainain wa Thaqalain, Sayyidul Muhammad Basyrul Bashar, bal huwal yakut bainal hajar. Beliau adalah semulia-mulia nabi dan kita semulia-mulia umat. Beliau adalah akhir para nabi dan kita umat akhir para nabi. Seluruh nabi diharamkan masuk surga sebelum dimasuki baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat terdahulu diharamkan masuk surga sebelum umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena berkahnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di sini semua di masjid yang tercinta di seluruh alam insyaallah mendapatkan syafaatnya beliau di akhir kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang malam ke-27. Gak terasa sekarang sudah malam 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan pahala, dengan iman yang kuat, insya Allah nanti dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Jadi di sini kita Bapak Ibu, kita puasa dengan penuh keimanan, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri salat malam, salat Ramadan, salat tarawih dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kuat, maka dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah wa iya sulha fasada sa'iru 'amaluhu fa in fasada sa'iru 'amaluhu. Amalan
yang pertama kali dihisab adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka semua amalnya baik. Apabila buruk sholatnya, seluruh amalnya buruk. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti sama saja ia telah meruntuhkan agama. Salat adalah perkara yang besar yang menuju kita ke Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita salat, yang paling dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika sujud. Ketika sujud bahwasanya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, salat kita tegakkan, insyaallah semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika tertimpa musibah masalahnya, beliau langsung segera ke masjid untuk melaksanakan salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu berat bagi orang yang khusyuk hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang mulai ini, akhir-akhir ini, bagaimana kita bisa sama-sama mengkencangkan amal kita, mengkencangkan ibadah kita, karena di bulan Ramadan ini pahala semua dilipat gandakan. Amalan-amalan sunnah itu dilipat gandakan seperti amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Inilah di bulan suci Ramadan. Makanya dari itu kita mulai sungguh-sungguh di malam yang ke-27 ini, kita sungguh-sungguh untuk memperkuat baca Al-Quran kita, zikir kita, doa-doa mas sunnah kita memperkuat sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia yang sementara ini, akhirat yang selama-lamanya hanya amal agama yang sempurna. Hanya amal agama yang sempurna. Para sahabat radhiyallahu anhu, beliau mengamalkan agama yang sempurna ini sampai ke ujung dunia, dan beliau mengamalkan yang pertama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat iman. Barang siapa yang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dijamin surga. Terus para sahabat mempunyai sifat salat khusyuk wal qudu. Beliau sangat khusyuk dengan salatnya, sehingga yang mana apabila terjadi musibah, beliau langsung segera bergegas untuk melaksanakan salat. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat memulai sifat ilmu ma'adzikir, ilmu dan zikir. Beliau belajar ilmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya dalam beramal itu mudah. Kalau orang jarang berzikir, itu pasti dia berat untuk melaksanakan ibadah. Zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mempunyai sifat ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Jadi bapak-bapak, kita harus memuliakan sesama muslim. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Ini adalah memuliakan sesama muslim. Bagaimana kalau kita lewat beri salam,
Ini adalah sesuatu memuliakan saudara muslim. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Makanya harus kita sering-sering senyum. Itu adalah sedekah. Tapi jangan senyum-senyum terus, nanti dikira orang gila. Kita senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kemudian para sahabat mempunyai sifat ikhlas sunniyah. Bagaimana setiap amal ini para sahabat ikhlas dan sungguh-sungguh, dan amalnya ini tidak mungkin dipamerkan. Ini para sahabat ketika bersedekah, para sahabat beramal dengan diam-diam, biar apa? Biar Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan tidak dipamerkan kepada manusia. Yang terakhir, para sahabat mempunyai sifat dakwah dan menyampaikan. Dakwah dan tablik. Dakwah itu mengajar, tablik itu menyampaikan. Makanya kita di sini semuanya mendakwah, berdakwah kepada istrinya, berdakwah kepada anaknya untuk sholat 5 waktu. Semua yang ajakan-ajakan yang berasal dari kebaikan itu semua dakwah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita merangkul anak-anak kita supaya lebih rajin lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk mengaji yang baik. Ini adalah sifat para sahabat. Insyaallah, barakallahu fikum. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.